Austin bangun tidur dan tidak mendapati api di sampingnya. Pria itu menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang dan sedikit memijat pelipisnya karena sedikit pusing. Tiba-tiba Austin tersenyum ketika mengingat kegiatan dengan sang istri tadi malam. Entah kenapa sekarang dia merasa tubuh api begitu nikmat. Memang udah sebulan lebih dia tidak menjamah tubuh itu. Apa mungkin karena hal itu? Jadi Austin merindukan tubuh istrinya? Entahlah, dia juga tidak tahu. Kemana perginya api? Austin beranjak dari tempat tidur dan masuk ke dalam kamar mandi. Setelah beberapa menit kemudian Austin keluar dan melihat sekeliling kamar. Api masih tidak nampak. Kenapa aku jadi mikirin dia? Bukankah selama ini aku juga udah terbiasa dengan situasi ini? Batin Austin melangkah ke arah bajunya yang tercecer di atas lantai dan melihat ponselnya di sana. Pria itu mengambil ponselnya dan melihat beberapa pesan dan panggilan tak terjawab dari Lily. Austin mengabaikan itu dan langsung mengambil pakaian setelah meletakkan ponselnya di atas nakas. Hari itu April langsung pergi ke kampus untuk mengajar. Entah kenapa perasaannya masih tidak enak mengenai Austin. Kenapa ponselnya dikode sandi? Apakah ada yang suaminya itu sembunyikan darinya? Aku akan menyelidikinya. Kalau aja tidak ada jam kuliah pagi, aku pasti masih tidur bermalas-malasan. Aku juga masih sangat malas untuk keluar rumah. Badan rasanya remuk. Gerutu api. Di kampus pun dia berusaha menghindar Jack. Demi hatinya yang selalu sakit saat pria itu menolaknya. Ya, apakah ini adalah karma untuknya? Karena telah menduakan cinta Austin. Sayang, baju pengantin kita udah jadi dan akan langsung diantar ke mansion nenek. Ya, lebih baik langsung ke sana karena acaranya di sana. Iya, aku pasti akan merindukanmu. Beberapa hari ini aku tidak bisa bertemu karena harus segera menyelesaikan pekerjaan ini sebelum acara pernikahan kita nanti. Iya, aku juga sedang sangat sibuk. Kalau gitu aku tutup telepon. Jidan menatap ponselnya dan tersenyum setelah mendengar suara Alana. Bagai mood booster suara calon istrinya ini membuatnya menjadi semakin semangat. Baiklah Sam, setelah ini apa jadwalku? Samuel membicarakan beberapa jadwal Jidan yang harus meeting dengan 4 klien penting di hari ini dan juga rapat bulanan para kepala divisi. Baiklah, ayo kita bersiap-siap. Baik Tuan. Samuel sedikit tertatih mengikuti langkah Jidan yang akan bertemu dengan klien di luar kantor. Perusahaan Sky Alvarez Group hari ini begitu sibuk karena seminggu lagi akan ada perhelatan akbar yaitu pernikahan CEO mereka. Tentu saja para karyawan udah dikejar banyak target agar rampung tepat pada waktunya. Udah seperti akhir bulan dan tahunnya begitu melelahkan untuk para karyawan dan semua itu mereka lakukan dengan antusias. Karena akan ada libur 1 hari penuh untuk semua karyawan pada saat hari H. Tentu saja mereka juga dibayar penuh. Tapi sebagai gantinya, seminggu sebelum acara puncak itu, semuanya harus bekerja keras terlebih dahulu agar semua target tercapai dan mereka bisa berfoya-foya selama sehari penuh. Jidan sendiri juga tidak bisa untuk bersenang-senang setelah ini. Makan malam romantis dengan calon istri ataupun membahas hal-hal yang bukan mengenai pekerjaannya. Begitupun dengan Alana. Segala persiapan pernikahan memang udah 99% rampung. Undangan udah disebar luas kan? Dan segala bentuk persiapan pernikahan udah sangat siap. Tinggal menunggu hari H untuk pergelaran acara inti nanti. Alana bersiap akan keluar dari ruangannya untuk menuju tempat rapat yang berada di ruang lantai di bawah. Tapi dia menghentikan langkahnya ketika melihat pria yang keluar dari dalam lift. Jack, ada apa kamu kemari? Tanya Alana. Sejak makan malam yang terjadi beberapa hari yang lalu memang mereka udah tidak bertemu lagi. Jack dan Alana memang tidak dekat. Pria itu hanya sahabat dari mantan suami Alana yaitu Victor. Apakah kamu sedang sibuk? Iya, aku akan ada rapat 10 menit lagi. Adakah yang bisa saya bantu? Jack menggaruk keningnya bingung ingin mengutarakan maksud kedatangannya menemui Alana di kantornya. Jack memang udah hafal dengan letak kantor ini. Karena dulu sewaktu masih dekat dengan Victor, Jack pernah beberapa kali menemui sahabatnya itu. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu sibuk. Sebaiknya kapan-kapan aja kita bicara.
Ucap Jack merasa tidak enak. Sepertinya beberapa hari ini aku juga akan sibuk, apalagi menjelang pernikahanku seminggu lagi. Oh ya, kamu akan dapat undangan ya? Jawab Alana. Baiklah, aku pasti akan datang. Maaf telah mengganggu dan mengambil waktumu. Tidak masalah, Alana tersenyum kembali. Masuk ke dalam lift disusul sekretaris dan juga Jack. Sebenarnya kedatangan Jack kemari karena ingin menanyakan keberadaan Caroline yang 3 hari ini tidak ada di kampus. Nomornya tidak aktif dan dia juga tidak memiliki nomor Alana maupun Zidan. Jack tidak begitu mengenal Zidan, tapi dia sedikit akrab dengan Alana dulu. Tidak ada keterangan apapun dari Caroline. Padahal sehari yang lalu seharusnya dia mengikuti kelasnya. Setelah kejadian malam itu, Caroline seakan menghindarinya. Padahal dia berharap akan terus mencari kekasih pura-pura Carol, atau bahkan kekasih yang sebenarnya. Jack tidak masalah. Dia memang udah memiliki ketertarikan dengan adik dari Zidan Alvarez itu. Di dalam telepon Zidan, Jack merasa sungkan jika tiba-tiba dia menanyakan kabar tentang Carol. Pria itu hanya diam saja dan berdoa di dalam hati agar tidak terjadi apa-apa dengan gadis tersebut. Sedangkan di kediaman Alvarez, sayang, Caroline, ayo makan dulu, setelah itu minum obatnya. Felicia sang mama mengelus rambut putri semata wayangnya itu. Carol tidak lapar ma, Carol juga udah sembuh, badannya udah tidak panas. Carol ingin melihat ponsel, dengek gadis itu. Tidak boleh bermain ponsel meskipun tubuh kamu udah tidak demam lagi. Tapi kondisimu belum pulih. Kamu juga belum fit kalau harus bermain ponsel. Felicia menaikkan nada suaranya. Dia sangat khawatir dengan keadaan sang putri yang tiba-tiba demam tinggi saat bangun tidur. Awalnya Felicia berniat membangunkan Caroline karena gadis itu belum juga bangun, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Ternyata dia menemukan sang putri tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Kamu tidak boleh bermain ponsel sampai pernikahan kakakmu. Ini kurang dari seminggu lagi dan kamu masih sakit. Apa mama tidak bisa kalau tidak khawatir? Jadi untuk kali ini menurutlah. Terpaksa Caroline mengangguk. Gadis itu juga patuh memakan bubur dengan disuapi oleh sang mama. Padahal aku ada kabar berita penting untuk Mr. Jack. Jack merasa gelisah karena memikirkan Caroline yang hilang pada telan bumi. Sejak tadi dia hanya melihat ponsel dan nama Carol di layar. Berharap ada balasan dari gadis tersebut, tapi nyatanya tidak ada balasan sama sekali. Bahkan sepertinya nomor Carol belum aktif sampai sekarang. Ada apa dengan gadis itu? Kenapa dia begitu mengacaukan pikiran aku? Dengan seenaknya mengajak aku berpura-pura menjadi kekasihnya. Dan sekarang menghilang gak ada kabar sama sekali. Gerutu Jack. Dia melihat undangan yang diberikan oleh sekretaris Alana yang tergeletak di atas meja. Sepertinya dia harus menunggu pernikahan akbar itu agar bisa bertemu dengan Caroline. Aku tidak menyangka bisa memikirkan Caroline seperti ini. Padahal sebelumnya tidak pernah begini dengan seorang perempuan manapun. Jack mengabaikan perasaannya dan akhirnya melangkah keluar kamar. Sementara itu Zidan melepaskan dasinya ketika masuk ke dalam kamarnya. Malam ini dia pulang sedikit larut akibat pekerjaan yang harus dia selesaikan hari itu juga. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Zidan ingin sekali menghubungi Alana, tapi dia tahu kalau Alana pasti sedang istirahat. Menyiapkan pernikahan ternyata memang mudah, tapi mental dan fisik untuk melangkah ke pelaminan ternyata membutuhkan kekuatan yang ekstra. Ya, harus Zidan akui, kekuatan fisik harus benar-benar ia jaga. Dia dan Alana harus bugar dan sehat di saat seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar. Siapa malam-malam begini yang mengetuk pintu kamarnya? Kali ini ketukan pintu terdengar sedikit keras. Zidan akhirnya melangkah ke arah pintu dan membukanya. Carol, kamu belum tidur? Ada apa? Tanya Zidan menatap sang adik yang sedang tersenyum nyengir di depannya. Itu aku gak bisa tidur. Seharian ini aku udah tidur terus. Jadi sekarang udah gak ngantuk.
jawab Caroline. Zidan menyentuh kening Caroline. Demam kamu udah turun? Apa masih merasa pusing? Caroline menggeleng cepat. Aku udah sembuh kak, mama aja tuh yang terlalu berlebihan. Aku cuma demam biasa, istirahat sehari dan minum obat juga udah cukup. Jawab Caroline bersergap dada. Terus kamu ke kamar kakak mau apa? Tanya Zidan akhirnya, karena dia merasa ada sesuatu yang ingin adiknya itu sampaikan. Oh iya, aku hampir lupa. Zidan menggelengkan kepalanya melihat tingkah Caroline itu. Apa, pasti ada sesuatu dan ada maunya. Ujar Zidan membuka pintu kamarnya lebar, menyuruh Caroline masuk untuk bicara. Zidan memang dekat dengan adiknya itu. Sedari kecil, Carol selalu menceritakan apapun kejadian yang dilaluinya kepada Zidan. Caroline menganggap kakaknya itu sebagai sahabat dan tempat curhat. Tidak ada sesuatu yang tidak Zidan tahu darinya. Maka dari itu Carol akan selalu mencari Zidan daripada mamanya untuk bercerita masalah besar maupun kecil yang sedang ia hadapi. Mama menyetir ponselku, padahal aku sedang sangat membutuhkannya. Apakah kakak bisa membantuku membujuk mama untuk mengembalikan ponselku? Ujar Caroline penuh harap. Zidan memegang kepala Caroline dan mengusap rambutnya ke belakang. Memangnya apa yang ingin kamu cari dari ponselmu? Apakah itu hal penting? Tentu ada hal penting. Aku harus menghubungi seseorang. Jawab Caroline semangat. Zidan memicingkan matanya. Siapa yang ingin kamu hubungi? Caroline bingung ditanya seperti itu. Apakah dia harus menjawab jujur kalau ia ingin sekali menghubungi Jack? Tapi kalau Zidan tanya lagi untuk apa? Apakah dia bisa beralasan dengan masalah yang menimpa dosennya itu? Bukankah semua masalah itu udah diurus oleh anak buahnya Kak Zidan? Batin Caroline. Carol, kenapa tidak dijawab? Iya kak. Caroline tersentak karena Zidan tiba-tiba mengagetkan lamunannya. Memangnya siapa yang ingin kamu hubungi? Apakah sepenting itu hingga membuatmu mencariku ke kamar dan menyuruhku untuk mengambil ponsel yang udah disita mama? Caroline menghela napas dalam-dalam. Sepertinya dia memang tidak bisa berbohong kepada sang kakak. Caroline juga tidak terbiasa melakukan hal itu, karena berbohong sangat dihindari di keluarga ini. Aku ingin menghubungi Mr. Jack. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan padanya, Kak? Jawab Caroline akhirnya. Zidan sudah menduga bahwa adiknya ini memikirkan dosen tersebut. Apakah Carol telah jatuh cinta pada Jack? Batin Zidan. Tapi mama sudah tidur. Bagaimana kalau besok aja? Aku akan bicara pada mama bahwa kamu sangat membutuhkan ponsel itu. Ucap Zidan membuat mata Caroline langsung memeluk sang kakak. Terima kasih kak. Zidan tersenyum penuh arti. Melihat sang adik ternyata tersenyum lebar dan bahagia seperti ini, Zidan benar-benar merasa senang. Caroline sejak dulu memang tidak pernah melakukan hal-hal di luar batas. Misalnya mabuk-mabukan atau bergonta-ganti pacar. Main bersama teman juga telah berkurang setelah dia kuliah. Zidan sangat melindungi sang adik. Tapi semenjak kuliah, Caroline memang sedikit dibebaskan, tapi masih tetap dalam pengawasan. Kalau kamu malam ini memang sangat merindukan tuan dosenmu itu, bagaimana kalau kamu hubungi dia lewat ponsel? Ujar Zidan sembari memberikan tawaran. Caroline sedikit terkejut dengan tawaran yang diberikan oleh sang kakak. Tapi apa tadi yang Zidan katakan? Merindukan Jack? Apakah Carol memang merindukan dosen itu? Carol mengerjapkan matanya, masih mencerna pikirannya sendiri. Entah kenapa tiba-tiba beberapa hari ini, dia begitu ingin menghubungi pria itu. Mungkin karena efek sakit, dan mama melarangnya untuk keluar rumah, sampai pernikahan sang kakak tiba.